Dengan khotbah berjudul, Ketaatan yang Menghasilkan Keajaiban, saya ingin meluangkan waktu untuk menegaskan melalui Alkitab dan para nabi, bahwa ketaatan diikuti oleh semua macam keajaiban. Segala macam keajaiban telah dipersiapkan sebagai hadiah atas ketaatan pada firman Tuhan. Jadi, ketaatan adalah bagian yang sangat penting yang dapat kita temukan dalam sejarah, seperti dalam kisah Nuh, Abraham, Gideon, dan penaklukan Yosua atas Yeriko. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk menyiapkan bahtera, Nuh melaksanakan semua tugas dengan hati yang taat kepada firman Tuhan. Selain itu, ketika Tuhan memerintahkannya untuk membawa semua jenis binatang yang tidak haram dan haram ke dalam bahtera, dia juga sepenuhnya menaatinya. Karena kehidupan Nuh dicirikan oleh ketaatan mutlak seperti itu, dia dan keluarganya dapat diselamatkan, bahkan ketika Tuhan menjatuhkan penghakiman atas umat manusia. Hal ini terbukti dalam catatan Alkitab. Ketaatan menciptakan banyak keajaiban yang sangat penting. Mereka yang menginginkan keajaiban seperti itu terjadi di gereja kita, pertama-tama harus memiliki iman dan pola pikir, bahwa kita harus menaati firman Tuhan secara mutlak, seperti Nuh, Abraham, Yosua, dan Gideon. Berapa banyak keajaiban menakjubkan yang kita temukan ketika kita menyelidiki Alkitab? Dalam Roma pasal 15, dikatakan dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang ditulis di masa lalu, semuanya ditulis untuk memberi kita pelajaran. Dikatakan juga bahwa Alkitab berisi perkataan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu, menurut kalian, mengapa Tuhan mencatat kisah Nuh dan Abraham di dalam Alkitab? Apakah tujuan dari pencatatan penaklukan Yosua atas Yeriko dan kisah Gideon? Semua catatan ini mengandung makna bahwa ketika kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan benar-benar menaati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, keajaiban yang terjadi pada Gideon dan keajaiban yang terjadi pada Yosua akan dikaruniakan kepada kita, anak-anaknya, 7 kali lebih kuat di zaman ini. Lalu, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang menyenangkan Bapa dan Ibu dalam kehidupan kita? Silakan lihat dunia saat ini. Apakah mereka mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan? Apakah mereka memelihara hari Sabat? Apakah mereka merayakan Paskah? Firman Tuhan menyatakan bahwa di mana ada ketidaktaatan, akan ada penghakiman seperti yang dijelaskan dalam 2 Tesalonika pasal 1. Ada tertulis bahwa ketika Tuhan datang untuk menghakimi dunia dengan api di akhir zaman, Dia akan menghukum semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika jiwa-jiwa berdosa yang berbuat dosa di sorga dan dilemparkan ke bumi ini, menjalani kehidupan yang taat pada Injil Tuhan, Tuhan akan melihat pertobatan mereka sepenuhnya melalui ketaatan mereka kepada Injil, dan akan membawa mereka kembali ke kerajaan sorga yang kekal. Itulah sebabnya keajaiban sulit ditemukan di luar sejarah ketaatan, karena keajaiban terjadi melalui tindakan ketaatan. Hari ini, pertama-tama mari kita lihat kitab Wahyu pasal 14. Mari kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 4. Dalam pasal 14 ayat 4, tertulis, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Anak domba itu adalah Yesus, kemana saja ia pergi. Kemana ia pergi tidak berarti bahwa kita bersikap keras kepala atau berpikir sendiri, ketika mengikuti perintah anak domba atau mengikuti jalan anak domba. Tetapi itu berarti kita menyerahkan semua penilaian dan pemikiran kita kepada penilaian Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Dengan kata lain, siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka yang telah diselamatkan memiliki ciri-ciri mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Apa artinya mengikuti kemanapun dia memimpin? Ketika kita ingin pergi ke satu arah, tetapi anak domba menuntun kita ke arah lain, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti jalan anak domba. Kita tidak dapat memperkirakan masa depan, kita juga tidak dapat membedakan jalan yang benar dari jalan yang salah. Terkadang apa yang kita anggap baik, ternyata berdampak negatif pada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, kita semua harus menjadi orang yang benar-benar memahami dan mengikuti kehendak Tuhan, yang melihat segala sesuatu dari awal sampai akhir, dan mengatur seluruh alam semesta. Tuhan juga berfirman kepada kita melalui Yesaya pasal 55. Apa yang Dia katakan tentang rancangannya dan rancangan kita? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada perbedaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengandalkan nalar wajar atau rancangan kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mempercayakan segalanya kepada penghakiman dan keputusan Tuhan. Kita semua harus menjadi anak-anak Tuhan, yang adalah milik anak domba dan ditebus dari bumi, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 14. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang mereka yang berada dalam situasi yang berlawanan, dengan membaca Roma pasal 2 ayat 5 bersama-sama. Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat juga dapat dikatakan sebagai hati yang tidak taat. Tuhan senantiasa menuntun kita untuk berjalan di jalan kebenaran. Tetapi karena sifat kita yang tidak sempurna, kita cenderung selalu mengikuti sikap keras kepala kita sendiri. Pandangan pribadi kita sendiri diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, menurut kehendak Tuhan, semua anak Sion harus bersatu, dan mereka harus ikut serta dalam kehendak Tuhan, mengesampingkan ketidaknyamanannya sendiri. Mengenai hal ini, Kristus menjelaskan prinsip menjadi satu tubuh dengan mengatakan, Aku adalah kepala, dan kamu adalah tubuh, bukan? Mari kita lihat ayat 5 lagi. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada dua jenis orang yang pasti akan muncul. Mereka yang berjalan di jalan Injil dengan kekerasan hati yang tidak mau bertobat, dan mereka yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi dengan hati yang taat. Kalau begitu, bukankah kita semua harus menjadi anak-anak sorgawi, yang mengikuti anak domba kemanapun dia memimpin? Di masa lalu, ketika kita melihat semua ajaran sejarah dalam Alkitab, kita melihat bahwa Yosua, dalam penaklukan Yeriko, tidak menangani segala sesuatu menurut sikap keras kepalanya sendiri, tetapi melanjutkan penaklukan Yeriko sesuai dengan strategi yang diberikan oleh Tuhan. Tahukah kalian, perintah apa yang diberikan Tuhan kepadanya? Bukan? Tuhan telah memerintahkan dia untuk mengelilingi kota sekali sehari, dan pada hari ketujuh mengelilinginya 7 kali, mengatakan kepadanya bahwa semua orang Israel harus bersorak bersama, dan kemudian kota itu akan runtuh.
Yosua tidak menambahkan pemikirannya sendiri pada apa yang Tuhan perintahkan, dan dia juga tidak merancang strategi apapun dengan para ajudannya untuk menaklukkan Yeriko. Ketika dia terus menaati firman Tuhan, Tuhan memang melakukan perbuatan yang tidak terduga dan ajaib. Mari kita pastikan adegan ini dalam kitab Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu apa yang akan terjadi dengan tembok kota? Itu akan runtuh. Ketika orang Israel tiba di tanah Kanaan, Yeriko adalah batas pertama tanah Kanaan dan rintangan terbesar untuk ditaklukkan. Namun, Yosua mengikuti dengan ketaatan, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak menambahkan pikiran atau pendapatnya sendiri, dengan berpikir, "Aku ingin pergi ke arah ini," atau "Aku ingin mengirim pengintai ke depan untuk benar-benar memahami situasi di dalam, memisahkan musuh satu sama lain, dan kemudian menggunakan menara pengepungan atau senjata untuk menerobos gerbang untuk masuk." Tuhan tidak mengatakan sedemikian, tetapi hanya menyuruh mereka untuk mengelilingi kota sekali setiap hari. Itu adalah strategi yang sangat aneh. Menurut pemahaman kita, strategi ini tidak masuk akal. Mereka hanya mengelilingi kota sekali setiap hari. Bagaimana mereka akan terlihat di mata musuhnya? Bangsa Israel tidak datang ke sana untuk piknik, tapi yang mereka lakukan hanyalah mengelilingi kota itu sekali sehari. Pada hari ke-7, setelah dengan tekun melakukan 7 putaran dan berteriak sesuai dengan perintah Tuhan, apa hasilnya? Mari kita lihat ayat 20. Mari kita lihat pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Apa yang terjadi? Seperti yang Tuhan katakan, maka runtuhlah tembok itu. Ketika kita melihat semua peristiwa yang terjadi di Yeriko, kita dapat memahami bahwa ini adalah hasil dari ketaatan mutlak Yosua. Ketika Tuhan memberitahu kita apa kehendaknya, maka semua anak Sion juga harus ikut serta dalam kehendak tersebut. Alkitab mengatakan bahwa mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Ketika Kristus, anak domba, memimpin dan mengarahkan segalanya, maka anak-anak Sion tidak akan bertanya, "Bukankah jalan ini lebih baik?" Atau "Bukankah jalan itu lebih baik?" Melainkan mereka semua harus bersatu dalam kehendak Bapa dan Ibu serta mengikuti kehendak mereka. Baru setelah itu, Yeriko, yang tampak seperti benteng yang tidak dapat ditembus, dengan mudah diserahkan kepada orang Israel. Semuanya, ketaatan menciptakan keajaiban. Jika kita tidak taat dan terus bersikeras dengan keras kepala dan hati yang tidak mau bertobat, tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan akan muncul bahkan di Sion. Ketika Tuhan memberitahu kita apa kehendaknya, kita semua harus menjadi orang-orang yang dapat tinggal di dalam kehendaknya, kemanapun Dia memimpin kita. Mari kita periksa bagaimana ketaatan menciptakan keajaiban dalam kisah Gideon. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Seperti yang kalian ketahui dengan baik, melalui para prajurit Gideon, Tuhan membebaskan Israel dari penindasan orang Midian. Di sini juga, Tuhan membentangkan sebuah strategi yang benar-benar bertentangan dengan kewajaran. Meskipun musuh berjumlah 135.000 dan dia hanya memiliki 32.000 tentara, Tuhan berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Dari 32.000 tentara, 22.000 diantaranya pulang ke rumah. Musuh berjumlah 135.000 orang, dilengkapi dengan senjata yang sangat baik dan canggih, membuat mereka menjadi kekuatan yang tangguh. Sebaliknya, orang Israel, dengan hanya 32.000 tentara yang bersenjata seadanya, tidak memiliki peluang nyata untuk menang, bahkan jika mereka semua maju berperang. Namun, Tuhan telah memerintahkannya untuk menyuruh pulang semua orang yang takut. Itu adalah strategi Tuhan. Dia memulangkan semua orang yang hadir hanya secara jasmani dan mengikuti kehendak Tuhan tanpa iman. Tuhan memang memilih orang-orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan memiliki iman yang mutlak kepadanya. 10.000 orang yang tersisa. Akan tetapi, apa yang Tuhan katakan tentang 10.000 orang itu? Masih terlalu banyak rakyat. Kurangi jumlah mereka. Berdasarkan kewajaran, jumlah prajurit musuhnya 135.000 orang dan jumlah prajurit sekutunya hanya 10.000 orang. Maka setiap orang harus bertempur melawan 13 orang. Dalam peperangan adati, jumlah prajurit seringkali menentukan kemenangan. Namun, Tuhan terus menyuruhnya untuk mengurangi jumlah mereka. Apakah Gideon pernah berkata, "Tidak, bahkan sekalipun"? Mari kita lanjutkan dengan ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Pada akhirnya, hanya 300 yang tersisa. Dia menyuruh 300 orang maju melawan 135.000 orang. Apakah Gideon berkata, Tuhan, jika engkau terus mengurangi jumlah kami, peluang kami untuk menang akan berkurang? Dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh ketaatan. Ketika dia melakukan demikian, keajaiban yang menakjubkan mulai terjadi. Mari kita beralih ke ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri.
Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Mereka menyerang satu sama lain dan menempatkan diri mereka pada risiko kehancuran. Dalam adegan di mana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari penindasan orang Midian, peran mutlak apa yang dimainkan Gideon yang bertindak sebagai perantara? Juga, bagaimana dengan Yosua yang juga memainkan peran perantara dalam penaklukan Yeriko? Peran mereka adalah untuk sepenuhnya mencerminkan kehendak Tuhan dan melakukan pekerjaan dengan ketaatan. Kemudian, tidak diragukan lagi, peristiwa ajaib terjadi. Mengalahkan 135.000 hanya dengan 300 orang, itu hampir mustahil, bahkan dalam peperangan modern. Namun, mereka mengalahkan 135.000 orang dengan hanya 300 prajurit dalam perang konvensi. Mungkin sulit untuk menemukan hal seperti ini dalam sejarah perang. Harap diingat bahwa ketaatan pada firman Tuhan selalu membawa hasil yang hampir sama dengan keajaiban. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menaati kehendak Tuhan dimanapun kita berada, bahkan dalam situasi seperti di ruang atas Markus. Siapa yang menyuruh kita untuk saling bersatu dan berada dalam harmoni? Ini adalah firman Bapa dan Ibu yang sungguh-sungguh telah memanggil kita di zaman ini. Meskipun mereka mengatakan kepada kita berkali-kali bahwa jika kita bersatu, itu akan berhasil dengan baik, pikiran kita sendiri sering menang atas persatuan. Secara positif, pikiran kita sendiri mungkin tampak unik, tetapi menurut Alkitab, masalah muncul karena keras kepala dan hati kita yang tidak mau bertobat. Apa yang harus selalu kita lakukan dalam firman Tuhan? Kita harus bersatu dan berada dalam kerukunan. Jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi Injil, meskipun itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, saya harus mengalah dan memberi kesempatan kepada anggota baru. Dalam pemahaman ini, Injil kita pasti akan menghasilkan sejarah keajaiban yang luar biasa, di Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, kita harus memainkan peran kita sebagai perantara, dengan taat hanya mengikuti perkataan yang diberikan oleh Bapa dan Ibu. Ketika Yesus berkata, "Pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan," Petrus, meskipun letih dan lelah bekerja sepanjang malam, menaati perintah Yesus, dan apa yang terjadi selanjutnya di luar hayalan. Ada tertulis bahwa ikan-ikan yang tidak ditangkap sepanjang malam, tampaknya berkumpul seolah-olah untuk pertemuan dan semuanya terperangkap dalam jala yang ditebarkan Petrus, mengisi 2 perahu hingga penuh dan mulai tenggelam. Untuk menyaksikan keajaiban seperti itu, kita semua harus memiliki iman untuk mengikuti firman Tuhan, kemanapun itu menuntun kita. Itu bukan keajaiban yang diberikan kepada Yosua saja. Tuhan, yang memberikan keajaiban seperti itu kepada Yosua, pasti akan mengadakan keajaiban bahkan saat ini, ketika kita menjalankan misi untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Namun, karena para anggota keluarga Sion tersebar di seluruh dunia, datang dari berbagai latar belakang dan lingkungan hidup, seringkali pendapat kita tidak sejalan, yang mengarah pada perbedaan pendapat tentang apa yang dianggap baik. Dengan melakukan demikian, kita mungkin akan menyakiti satu sama lain atau menyebabkan luka yang tidak disengaja, bukan? Bapa dan Ibu tidak menginginkan hal tersebut. Bagaimana kita harus memperlakukan satu sama lain di dalam Tuhan? Saling mengasihi. Tuhan telah menggolongkan kasih ke dalam beberapa ciri-ciri. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Menurut 1 Korintus pasal 13, Tuhan telah dengan cermat menguraikan seperti apa kasih yang dikehendakinya. Kita semua harus dipersatukan melalui kasih itu. Kita harus saling mendorong dan mendukung, memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu dengan ketaatan kepada kehendak Bapa dan Ibu, agar kita dapat mempercepat pemberitaan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dengan tujuan untuk cepat kembali ke tanah air kita, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Tuhan telah memerintahkan Yosua untuk berjalan mengelilingi kota setiap hari, berjalan mengelilinginya 7 kali pada hari ke-7, dan menyuruh semua orang bersorak.
Kepada Gideon, Tuhan memberikan perintah untuk terus mengurangi jumlah prajuritnya yang sudah sedikit hingga hanya tersisa 300 orang, lalu menyuruhnya pergi dan mengalahkan musuh. Dari sudut pandangnya, gagasan menaklukkan 135.000 orang hanya dengan 300 prajurit benar-benar tak terbayangkan. Namun, karena itu adalah firman Tuhan, maka dia melanjutkan dengan ketaatan mutlak. Kemudian, terjadilah hal-hal yang berada di luar hayalannya. Dalam kegelapan pekat, tidak dapat membedakan sekutu dari musuh. Musuh secara keliru menganggap satu sama lain sebagai musuh mereka dan menyerang satu sama lain. Sebuah fenomena ajaib terjadi. Karena itu, harap selalu ingat bahwa pikiran Tuhan selalu ratusan, bahkan ribuan kali di luar pikiran kita, menuntun kita ke jalan yang tidak dapat dibandingkan. Daripada berpikir, akan lebih baik jika kita melakukannya dengan cara ini, atau cara itu mungkin lebih baik, kita harus mempertimbangkan, ini adalah kehendak Tuhan. Meskipun terkadang kita ingin pergi ke arah yang berbeda, kita harus mengalah dan berjalan bersama di jalan yang sama dengan semua anggota keluarga Sion. Bukankah ini persatuan dan keharmonisan yang diinginkan Bapa dan Ibu? Mari kita semua berusaha untuk dapat melakukan sedemikian. Mari kita lihat Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam Markus pasal 16 ayat 15, Tuhan memberikan perintah ini kepada kita. Sama seperti Dia memberikan perintah kepada Yosua dan Gideon, kini Dia juga memberikan misi yang sama kepada kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Yesaya pasal 41, Tuhan meyakinkan umat-Nya bahwa Dia akan menolong mereka dan menyertai mereka sampai akhir, sehingga mereka tidak punya alasan untuk takut. Sederhananya, saat berjalan di jalan Injil ini, kita tidak boleh takut akan hal ini atau itu. Mengapa ada rasa takut ketika Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan ini? Dia meminta kita untuk percaya kepada-Nya, berjalan dalam ketaatan saat Dia menciptakan keajaiban, dan hanya melihat bagaimana hasilnya. Dia telah memerintahkan kita untuk pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang, mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada-Nya. Dalam waktu singkat, dengan selesainya Injil, kita pasti akan menyaksikan pekerjaan yang menakjubkan untuk menyaksikan kerajaan sorga yang kekal. Daripada mendahulukan keras kepala dan hati kita yang tidak mau bertobat, marilah kita selalu selaraskan diri dengan kehendak Tuhan dan bersatu dalam kehendak Tuhan. Berharap bahwa kita semua akan menerima sambutan yang meriah di dalam kerajaan sorga yang kekal, di mana Bapa dan Ibu memimpin kita. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.